Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tutorial AC Kulkas Channel. Jadi ini saya bikin video karena beberapa rekan-rekan itu ingin menanyakan atau ada yang menanyakan alat apa aja yang dibutuhkan buat servis kulkas gitu. Jadi ini peralatannya yang wajib rekan-rekan punya. Jadi yang paling penting itu pertama itu ini tang ampere. Ini kalau kita servis kulkas itu perannya penting. Jadi si tang ampere ini yang harus yang langkah lebih awal ketika menentukan jenis kerusakan pada kulkas gitu. Jadi ini tang ampere. Terus ini saya akan menjelaskan beberapa nama-nama yang alat-alatan yang ada di sini. Jadi fungsinya seperti apa nanti saya jelaskan kurang lebih sedikit lah gitu. Jadi biar memperpendek durasi, mari kita mulai ini penjelasan videonya. Jadi yang pertama itu tang ampere, dan yang harus rekan-rekan punya itu ini tang ampere. Ini juga tang ampere ini manifold. Jadi ini perannya penting juga ya. Ini manifold single, berikut selangnya. Terus di sini ada obeng. Dan ini walaupun mini seperti ini, itu perannya penting. Jadi ini perannya itu sebagai pemotong pipa, atau disebut ini namanya cutter pipa gitu. Jadi alat ini penting juga ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang baru mau memulai servis kulkas itu wajib mempunyai alat ini gitu. Dan yang ketiga, kita langsung sebutkan saja nama-namanya ya. Dan ini kepala las. Jadi kepala las ini kenapa saya pakai yang dua moncong. Jadi ketika kita pakai yang dua moncong ini, itu panasnya lebih mencapai titiknya gitu, lebih mendekati ke titik didih yang lebih tinggi gitu. Jadi ini recommended nih kalau buat pasangannya itu sama ini, sama las kaleng portable ya, gas portable. Terus ini kita pasangin ke sini langsung aja. Caranya itu kita pasangin, nanti baru mulai pengelasan gitu. Dan ini tentunya tang ini juga perlu. Dan ini adalah freon kulkas ya. Ini jenis freon HFC 134A. Jadi di dalam kulkas itu, kalau kulkas sekarang itu rata-rata pakai freon R134A atau R600. Dan sebenarnya banyak lagi freon yang lainnya gitu di unit pendingin. Kita tapi tidak akan membahas itu gitu. Jadi ini pun rekan-rekan harus punya ini. Ini adalah perak las. Jadi perak las ini fungsinya buat pakannya las ketika kita ngelas tembaga dengan tembaga gitu. Tapi kalau untuk tembaga dan besi kita mau lasnya itu kita pakai kuningan. Jangan pakai ini ya. Ini pun sebenarnya bisa dipakai, cuman lebih rekomendasi pakai kuningan gitu. Kebetulan kuningan kita lagi nggak ada ya. Jadi kebetulan kuningan kita nggak ada. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang mau nyari, itu cari aja di toko bangunan. Itu kuningan gitu. Kuningan yang kecil tipis gitu. Dia bukan lempengan gini, jadi bulat tapi panjang gitu. Terus ini adalah pentil. Jadi pentil ini buat nanti pengisian freon gitu. Pengisian freon pada kulkas gitu. Dan ini komponen penting juga. Ini adalah filter. Jadi ini salah satu komponen penting pada kulkas. Ini wajib kita punya juga. Ini saya selalu pakai yang isi ya, karena yang isi menurut saya lebih efisien gitu, lebih bagus untuk unit pendingin kulkas gitu. Oke, kita lanjut. Ini nih penting juga ini. Jadi ini itu borak namanya.
seperti yang saya jelasin tadi, jadi ketika metode pengelasan besi dengan tembaga itu kita harus pakai kuningan dicampur dengan borak, karena alasannya biar senyawa ya, biar bisa menyatu gitu kuning besi dengan tembaga. Terus metode pertengahannya itu memakai si borak ini gitu, atau metode penyambungannya gitu. Dan ini wajib juga nih punya Tauson atau metil ini untuk membersihkan cairan sistem di dalam sirkulasi freonnya, di sirkulasi pipanya. Untuk sirkulasi freonnya intinya itu ini untuk membersihkan jalur-jalur sirkulasi freon gitu. Dan kita bahas ini tentang vakum. Jadi peranan vakum itu di dalam dunia pendingin atau di dalam teknik pendingin itu sangat penting. Jadi rekan-rekan harus punya juga ya yang namanya ini vakum gitu. Dan untuk harganya dari part-part ini atau alat-alat ini yang kita punya ini, yang kita wajib punya, itu nanti saya jelaskan di deskripsi. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada kesalahan kata yang saya sebutkan, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.